Besar harapan masyarakat bahwa pilkada kali ini bisa menghasilkan para kepala daerah yang sesuai dengan idaman mereka. Para kepala daerah yang betul-betul mengerti apa masalah yang terjadi, realita di setiap daerah mereka masing-masing. Kemudian juga punya visi, misi dan juga rencana kerja serta berbagai macam program yang begitu matang untuk bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat yang akan dipimpinnya. Tapi tidak bisa dipungkiri, realitanya adalah yang kita saksikan di beberapa hari belakangan ini ada para calon kepala daerah yang ngomongnya kelepasan, guyonannya atau bercandanya juga kebablasan, atau bahkan pada saat debat berlangsung ini tidak menunjukkan kualitas semestinya. Nah, kita akan bahas mengenai hal ini, sudah hadir di samping saya para narasumber dan juga akan bergabung tentunya melalui daring. Nanti akan berbagi pengalamannya juga, apakah memang harus ada kontrol tertentu atau perlu para pembisik tim sukses yang ada di sekeliling para calon kepala daerah ini untuk bisa membantu menentukan apa yang harus disampaikan oleh para calon kepala daerah. Nanti Kang Diki Chandra akan bercerita banyak kepada kita, karena beliau juga wakil Bupati Garut 2009 sampai 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Diki. Selamat malam. Selamat malam. Baik, dan juga akan melihat dari kacamata ataupun juga sudut pandang politik Mas Khairul Umam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mas Umam. Malam Mbak Putri, Kang Diki. Baik, ini juga tentunya tidak lepas dari otonomi yang diberikan kepada masing-masing daerah. Nah, untuk menyoroti hal ini, ahli otonomi daerah sudah bergabung dengan kita, Bang Andi Malarangeng melalui daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Andi. Waalaikumsalam, selamat malam. Salam dari Jogja. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu. Walaupun di tengah-tengah kesibukannya di Yogyakarta. Dan juga untuk bisa melihat dari sudut pandang komunikasi politik juga sudah bergabung dengan kita melalui daring, Prof. Karim Suryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof. Karim. Waalaikumsalam, selamat malam semuanya. Baik, kita akan melihat tadi berbagai macam peristiwa sudah kita potret, begitu Kang Diki. Siap. Salah satunya yang saat ini jadi viral, walaupun memang sudah minta maaf, begitu kan, yaitu calon wakil gubernur Jakarta Pak Suswono yang kelepasan di sebuah forum relawan mengatakan bahwa janda kaya sebaiknya kemudian menikahi para pengangguran. Kang Diki, ini kalau Kang Diki lihat karena apa sebenarnya? Apakah karena kurang persiapan atau karena memang ya sebenarnya bercanda tapi forumnya tidak tepat, atau memang karena para pembisiknya di samping-sampingnya tim suksesnya kurang membantu mengontrol apa yang disampaikan oleh para calon kepala daerah ini, Kang Diki? Saya juga sebetulnya tidak terlalu paham 100% mengenai hal ini kenapa, tapi bisa jadi dari pengalaman Kang Diki yang saja. saya rasakan kebanyakan para calon itu pengen menang. Sebetulnya nggak ada yang salah dengan keinginan, yang jadi problem itu adalah ketika keinginan yang mengendalikan dia, maka dia bisa keceplosan melakukan apa aja, bisa berbicarakan apa saja, membicarakan hal yang salah ketika keinginan menangnya itu justru mengendalikan dia. Tapi kalau dia bisa mengendalikan keinginannya, saya yakin dia akan lebih fokus kepada apa-apa yang sudah dibuat di pasti ada RPJMD Tekro yang sudah dibuat oleh pemerintahan sebelumnya. Udah mengacu itu aja udah selesai, sebetulnya nggak perlu sampai membicarakan hal-hal lain yang di luar konteks visi, misi dan program. Karena janji-janji semua calon kepala daerah itu harus tertulis, tersirat dalam visi, misi dan juga program-program yang sudah disusun. Baik, Kang Diki katakan adalah nggak fokus kemudian menyampaikan programnya karena ada keinginan yang ingin menangnya begitu besar. Apa sebenarnya? Apa karena keinginan begitu besar sehingga ingin mencari perhatian atau juga menggait hati para pemilih sehingga sering bercanda tapi malah jadi kelepasan atau bagaimana, Kang? Saya nggak tahu konteks yang beliau, tapi ya bisa jadi kalau bercanda mungkin itu bukan candaan yang tepat di saat seperti ini. Kalau ini adalah sebuah hal yang serius, tentunya balik lagi bisa jadi karena memang keinginan itu. Kalau dilihat dari ungkapan rasa penyesalan permintaan maafnya, ya saya lihat di sini manusia ada hilapnya kan. Ya mungkin karena keinginan untuk bisa didukung, mendapatkan dukungan yang sangat tinggi, sehingga melupakan atau menghilangkan kesadaran tentang bahwa yang harus aku sampaikan adalah sesuatu yang memang untuk membangun ini, yang semua sudah tertulis di program, di visi, di misi yang sudah disusun berdua dengan calon atau pasangannya. Baik, Akang dulu juga mungkin ada di posisi yang sama sebagai calon kepala daerah. Nah, saat kemudian ada agenda, kemudian berkumpul dalam sebuah forum, bahkan juga mungkin akan melakukan sebuah debat dan juga bertemu dengan para konstituen, calon pemilih begitu, Kang. Persiapannya seperti apa sebenarnya?
Persiapannya ya sebetulnya kalau saya sendiri mungkin lebih kepada bahwa ikhlas saja, tulus saja kita jalankan sesuatu. Saya banyak yang menghina Pak Bu, saya dibilang nggak lulus SMA lah, ada yang bilang itu banyak lah. Tapi ketika kita bisa mengendalikan diri kita senyum aja. Yang jelas kita mau belajar, keywordnya ada belajar. Karena ada 4 hal yang saya lihat kenapa para calon bisa menjadi sulit. Karena pertama gara-gara pola sistem pengambilan suara yang salah. Sekarang banyak, mohon maaf ini banyak oknum-oknum yang mengambil suara dengan cara ngebohongin di kiri, ngebohongin di kanan, ngebohongin di sini. Besok lusa pindah ke sini dengan pola kampanye nomaden. Sehingga besok akhirnya masyarakat menjadi pragmatis. Meningkatlah sekarang jadi bagi-bagi duit, itu yang pertama. Kedua mungkin kegagalan regenerasi yang dilakukan oleh partai-partai terhadap anggotanya. Ketiga adalah masalah di mana ada larangan ASN tidak untuk ikut serta dalam pilkada, tapi tidak disertai dengan mengambil akademisi untuk menjadi penasehat atau tim think tank di barisan mereka. Kalau memang ASN tidak boleh, nggak apa-apa. Oke, tinggal bagaimana akademisi dilibatkan untuk bisa memberikan masukan-masukan yang tepat tentang pemerintahan dan segala. Yang terakhir, yang keempat adalah mungkin sudah waktunya ada sekolah pendidikan di sekolah, di masyarakat yang lebih baik lagi dibandingkan hari ini supaya masa depan politik kita ke depan jauh lebih baik dibandingkan hari ini. Penting ya Kang, tim think tank tadi itu. Tim think tank itu sangat penting karena tidak akan ada Superman. Saya yakin semua paslon yang ada di seluruh Indonesia ini tidak ada yang akan mampu menguasai banyak hal atau menguasai semua hal. Mereka tugasnya adalah sebagai konduktor, dirigen untuk para orang-orang pintar yang ada di birokrat nantinya. Bagaimana melakukan itu semuanya. Jadi perlu ada tim think tank yang bisa memberikan peringatan atau memberikan batasan-batasan apabila dia keluar dari hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Baik, jadi performa yang ditunjukkan oleh para calon kepala daerah ini, Mas Umam, saat tampil di depan umum, debat ataupun apapun itu di berbagai macam forum, itu tidak lepas dari pengaruh orang-orang yang ada di belakangnya, para pembisiknya, tim suksesnya, Mas Umam. Betul. Iya, memang dalam konteks tim sukses itu seringkali kemudian ada satu tim yang memang difokuskan untuk konten. Jadi materi, kemudian konten, dan itu betul-betul sangat signifikan. Makanya elektabilitas itu sangat dinamis. Dia bisa mengalami ups and down, dan itu seringkali kemudian kalau misal Cakada, calon kepala daerah, tidak disiplin dalam menyampaikan statement, argumen, itu banyak yang kepleset seperti itu. Jadi kalau misal kemudian apa yang terjadi di Jakarta misalnya, Pak Suswono, saya yakin juga barangkali beliau juga tidak meniatkan itu sebagai sebuah materi guyonan yang ternyata tidak lucu ya. Dan kemudian memiliki sensitivitas politik yang juga implikasinya kemana-mana. Nah, kalau misal memang itu tidak dikawal, saya pikir ini menjadi sebuah evaluasi yang cukup serius. Nah, oleh karena itu ini belum lagi potensi kepleset. Kemudian bagaimana narasi yang kemudian betul-betul akan diusung oleh mereka, sekaligus narasi atau munisi yang dipersiapkan untuk melakukan serangan terhadap lawan politik. Nah, ini yang kemudian memang diakui atau tidak, tim dapur itu sangat menentukan. Nah, kalau misal kemudian tidak ada tim dapurnya, nah ini patut diduga seperti yang terjadi di Bojonegoro ya. Ini debat sesingkat itu apa-apaan gitu. Bahkan seolah kemudian menegaskan ini apa, visi misi programnya apa. Lalu nanti yang akan diterjemahkan, tadi Kang Diki nyampaikan, di RPJMD itu apa. Jadi tidak jelas. Nah, oleh karena itu ini wajah gambaran demokrasi kita dalam konteks local democracy yang tampaknya seringkali kemudian menegasikan, mengenyampingkan substansi. Nah, ini juga menjadi evaluasi serius sebenarnya buat partai politik. Sepertinya partai politik itu lebih sibuk ngurusi bagaimana tiket terbentuk, dan besar kemungkinan ini jangan-jangan motifnya politik transaksional. Dan di saat yang sama partai politik menutup mata terhadap kualitas calon kepala daerah. Begitu udah selesai urusan tiket, sudah ada deal, dilepas begitu saja. Padahal tidak ada kemudian filter secara substansi, bagaimana visi, misi yang ditawarkan, sehingga jalur aspirasi itu nihil di sana. Nah, ini yang kemudian menjadi evaluasi yang cukup serius, dan kita berharap niat baik desentralisasi itu kan sebenarnya kan menghadirkan tata kelola pemerintahan lokal yang baik atau local good governance. Kalau wajahnya seperti ini, apalagi kemarin yang di tempat lain itu akan melakukan inovasi kebijakan. Iya, nanti kami tanyakan juga. Menjadi brambang goreng dan apa-apaan, mengolah padi menjadi nasi.
ini ada sesuatu yang problematik dan ini mendasar. Dan kalau misal KPU diam, Bawaslu diam, maka itu mengindikasikan bahwa kualitas demokrasi lokal kita sangat jauh dari harapan. Ini sangat-sangat ya gimana ya, ini problem cukup serius buat demokrasi kita. Kualitas demokrasi lokal yang masih harus dipertanyakan, apalagi jika buktinya adalah performa dari masing-masing para calon kepala daerah ini. Bang Andi Malarangeng, ada catatan juga mengenai hal ini. Kalau kita lihat memang otonomi daerah, kemudian juga demokrasi di masing-masing daerah kita harapkan bisa berkembang begitu kan dengan diberikan kesempatan. Tapi ketika diberikan kesempatan, yang ada malah yang kita dapatkan ini menunya ataupun juga para calon-calon yang dipilih ternyata banyak sekali yang melakukan blunder dan juga kapabilitasnya ini masih sangat kurang. Bang Andi. Ya, memang kita memprihatin lah kalau ada berita-berita tentang calon-calon kepala daerah yang nampaknya kualitasnya agak meragukan, apalagi pernyataan-pernyataannya sama sekali nggak masuk akal itu tadi itu, misalnya inovasi padi menjadi beras, bawang menjadi berambang goreng. Ini tetapi begini, mari kita lihat gambar besar. Ini kampanye atau pilkada serentak 500 lebih kabupaten, kota, dan provinsi, di mana ada berapa ribuan calon yang bersaing untuk menjadi kepala daerah. Nah, kalau ada satu dua yang menambahkan yang hal-hal yang semacam itu, jangan juga kita menganggap semuanya juga tidak bagus. Tetapi begini, bahwa ada semacam itu artinya memang pertama partai-partai politik yang mencalonkan calon-calon tersebut kembali harus introspeksi. Introspeksi dalam arti calon semacam ini kok dicalonkan. Yang kedua, introspeksi dalam arti penanganan calon tersebut. Campaign manajernya. Di Indonesia ini campaign manager belum menjadi sesuatu profesi yang apa namanya yang jelas. Kalau di Amerika itu campaign manager itu sebuah karir sendiri, karir politik. Anda mulai dari campaign manager pada tingkat kabupaten kota misalnya sampai menjadi campaign manager kepada Axelrod menjadi campaign manager presiden. Dan itu memang harus dilatih, harus kontennya maupun gayanya. Saya buka aja seperti begini. Tahun 2004 Pak SBY yang pada waktu itu sudah menjadi menteri, sudah jenderal dan segala macam, masih menyempatkan diri untuk berlatih public speaking. Pada waktu kampanye 2004, kampanye presiden 2004. Sekali berbeliau pun mau belajar, mau melatih diri. Nah ini yang mungkin tidak dilakukan oleh banyak apalagi kepala daerah dan sebagainya, lalu melakukan jok-jok yang tidak sepantasnya. Karena tidak apa namanya, jejak pada konten yang sudah mestinya message yang harus diberikan. Tapi begini juga, kita lihat memang sumber-sumber rekrutmen kepala daerah sekarang ini ada beberapa beragam. Ada yang dari birokrasi, mereka biasanya paham tentang birokrasi dan pemerintahan. Tapi ada juga sekarang ini dari pengusaha, ada juga dari keluarga pejabat, biasanya istri bupati, anak bupati. Terus ada yang dari TNI dan polisi, kalau sekarang ini kebanyakan polisi. Lalu kemudian ada orang partai. Nah, ini memang ada plus minusnya masing-masing. Yang penting adalah kita lihat bahwa dalam konteks otonomi daerah, kita lihat ternyata memang berbagai macam sumber rekrutmen itu ada juga yang berhasil. Orang macam Pak Jokowi kan dianggap berhasil di Solo, lalu kemudian menjadi gubernur DKI, lalu menjadi presiden. Ke depan yang namanya pejabat-pejabat publik yang dipilih kemungkinan besar akan mulai datang dari mereka-mereka yang dianggap berhasil. Proses pilkada termasuk juga apa namanya debat-debat itu kan penyaringan sehingga rakyat bisa memilih dengan baik bahwa oh kalau yang ini modelnya kayak begini, ngomongnya kayak begini, kalau gitu kita pilih yang ini aja. Begitu. Bang Andi, itu sedikit, proses penyaringan. Bang Andi, sedikit saja sebelum nanti kita jeda sejenak dan juga mendengarkan pandangan dari Prof. Karim. Tapi sedikit saja, latihan public speaking seperti apa sih yang dilakukan oleh Pak SBY, yang diikuti oleh Pak SBY pada saat itu? Tahun 2004 itu Pak SBY ada konsultan public speaking yang diundang, yang kemudian memberikan pelatihan, kalau tidak salah 2 hari,
itu Pak SBY kalau berbicara di depan podium bagaimana gesturnya, bagaimana tata kalimat, bagaimana mata harus dilakukan, dan bagaimana argumen-argumen dibahas. Jangan kalimat panjang-panjang, orang nanti ngerti. Harus bisa bikin kalimat-kalimat yang padat tapi berisi, perlu ada. Dan kemudian ada beberapa gaya tertentu untuk menegaskan dan sebagainya. Kalau ketika berbicara politik, kalau di kampanye, kalau debat harus bagaimana. Ini semua ada ilmunya. Ada orang-orang yang sebenarnya bisa memberikan pelatihan itu. Nah, kalau saya punya banyak waktu, saya pengen sekali mengajari public speaking kepada kawan-kawan menjadi bupati wali kota ini. Cuma nggak punya waktu lagi sekarang. Ya, Prof Karim, ini kenapa Prof Karim, menurut pandangan dari Prof Karim, kurang latihan public speaking kah? Salah memilih cara berkomunikasi untuk menggait hati para pemilih kah? Atau memang di Indonesia ini tadi dikatakan oleh Bang Andi, nggak ada campaign manager yang harusnya ini betul-betul profesional dilakukan begitu. Tapi nanti ya Prof Karim bisa berikan penjelasan setelah jeda, kami sudah kembali saat lagi.